Kami Mauludi pada podcast OMB, obrolan mahasiswa Budi Pertiwi. Dan pada podcast kali ini saya ditemani lagi nih dengan bintang tamu atau mahasiswa yang luar biasa juga, yaitu Holik, Bang Holik ya. Enaknya dipanggil abang aja gimana nih? Kita kayak masih muda ya. Abang aja. Oke, nah kalau boleh tahu nih Bang, saat ini itu masuk di kelas apa nih? Sekarang semester 6 kelas malam. Kelas malam juga, Wah, sama seperti yang sebelumnya ya, di kelas malam juga. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, alasannya masuk ke kelas malam ini apa sih kalau boleh tahu? Karena saya udah berumah tangga ya, siangnya kerja, malamnya kuliah. Oh, udah berumah tangga ternyata Iya. Sobat Patrick. Saya kira kita masih semula nih. Bukan lo ya, saya bukan. Iya. Nah, tadi itu sambil bekerja ya, saya kerja jadi apa nih Bang? Oh, itu bukan. Kebetulan saya fotografer ya, alhamdulillah. Pagi hingga sore moto, malamnya itu kuliah. Nah, sekolah kuliah baru mulai medis gitu. Oh iya nih, sobat-sobat Patrick, ada yang aneh nggak? Ya benar sekali, aneh banget ya masa profesi fotografer tapi ngambil kuliah di ekonomi. Coba kita tanya nih alasannya kenapa. Kalau kita nih Bang, kenapa milih ekonomi nih? Padahal kan profesi abang ini kan fotografer ya. Kenapa nggak ke seni atau apa kayak gitu? Karena saya dunia seni udah cukup tahu yang mengenal ya dari sekolah SMA, dan saya tuh SMA modelnya IPA dulu. Kalau ekonomi kan dulu waktu zaman saya itu masuknya IPS ya. Karena dari mata kuliah ekonomi ini yang paling menarik bagi saya dari semester 1 sampai semester 6 ini mata kuliah negosiasi. Nah, di negosiasi itu kita diajarin bagaimana cara bernegosiasi dengan klien, bagaimana sikap kita terhadap klien seperti apa. Nah, itu yang paling menarik dari semester 1 sampai semester 6 ya bagi saya sebagai fotografer ya. Banyak banget dari semester 1 kalau nggak salah ya belajar akuntansi ya gitu ya. Nah, akuntansi itu kepake banget bagi fotografer ya buat pendataan orderan masuk, orderan tanggal berapa, laba ruginya seperti apa. Nah, jadi pemasukan itu tersusun banget seperti itu dari. Iya, nah kan Sobat Patrick tidak diragukan lagi mata kuliah atau kurikulum dari SD Budi Pertiwi itu sangat-sangat menunjang apapun profesinya, apalagi fotografer. Jadi ekonomi itu menyeluruh gitu ya, kemanapun masuk. Masuk Pak Eko. Ada nggak sih selama kuliah ini kayak misalnya kayak rintangannya atau apanya? Apalagi kan kalau untuk fotografer sendiri ya, itu kita kadang ada ngambil jadwal duluan ataupun di dalam kuliah. Nah, itu cara mengatasinya seperti apa? Apalagi kalau misalkan masuk jam bulan wedding ya, atau kan kayak musim-musiman ya gitu ya. Nah, kalau misalkan pas musim wedding itu bener-bener keteteran kuliah sama pekerja. Makanya buat mensiasatinya itu paginya kerja, malamnya kuliah, terus lebih malamnya lagi edit gitu. Kalau misalkan ada job malam biasanya kuliahnya diisi dulu, diganti dengan tugas. Bisa diaplik dengan dosennya. Itu tantangan paling besar sih menurut saya itu ya, antara pembagian waktu bekerja sebagai kepala rumah tangga, terus kewajiban kita sebagai mahasiswa juga ya. Itu manage waktunya itu benar-benar kepake banget ya buat saya pribadi, walaupun tadi ini udah berumah tangga ya. Itu sangat tepat banget nih manajemen waktunya kayak gitu Mas Adi. Nah, tuh sobat-sobat Patrick tadi dengar kan? Walaupun di tengah kesibukan yang padat sekali di kampus SD Budi Pertiwi ini sangat fleksibel dengan cara apa? Tadi, jikalau kita memang tidak sempat untuk bergabung bersama di pertemuan kelas, itu bisa loh kita diganti ke tugas. Jadi nggak ada lagi istilah kata, aduh takutnya kuliahnya jadi hambatan atau beban, nggak ada. Semua itu fleksibel di SD Budi Pertiwi. Tinggal apa? Tinggal maunya dan niatnya aja. Seperti itu.
sekaligus menutup, sobat-sobat inovatif juga pasti penasaran kali ya. Nah, kan Bang Holid ini kerja ya, sebagai fotografer. Betul. Sempet gak sih jadi fotografer pribadi kampus gitu dalam sesi wisuda atau apa gitu? Kebetulan belum sih ya. Nih, bos nanti order ya, ini fotografer ya. Pernah sekali ya. Semester berapa ya kita yang ngadain buzzer itu? Semester 1 atau 2 gitu ya, lupa saya. Itu acara yang apa sih? Kita kan misalnya waktu itu marketingnya luas ya. Misalnya mungkin belum kenal kali ya kampus salah satu emang fotografer kayaknya kurang pendekatan sih sama ini sama pihak kampus ya. Makanya buat temen-temen yang mau kuliah di Universitas itu sangat worth it banget ya. Pertama dari ada kelas malam, kelas reguler, terus ada reguler malam, reguler pagi, sama weekend juga ada kan ya. Ya, karyawan atau ekstensi. Tergantung kita ya. Iya. Karena kebetulan waktu itu saya daftarnya itu murah kan. Itu sih yang paling murah banget sih soalnya dengan UKT-nya murah, tapi dosennya itu rajin-rajin. Itu yang paling saya senang tuh dosennya itu rajin-rajin kan. Iya. Karena dia saya dengar teman saya kan ada yang kuliah juga ya di kampus sekolah. Itu curhat tuh di kalian gini. Iya Pak, kata saya Pak, katanya gedenya doang katanya. Tapi dosen-dosennya kayak lempar-lempar, terus kadang-kadang junit kayak gitu. Makanya di Universitas itu dosen-dosennya rajin-rajin, terus kompeten juga, keren-keren itu sih. Ya. Nah, jadi itu ya sobat-sobat inovatif. Jadi di sisi lain kurikulumnya yang memang mendukung buat dunia kerja maupun organisasi dan juga profesi, tapi di segi tenaga pengajarnya juga itu sangat mumpuni. Apalagi tadi yang udah dijelaskan, rajin dan konsisten. Karena apa? Mahasiswa itu perlu yang namanya itu bimbingannya. Tidak hanya sekedar materi atau ilmunya saja, tapi bimbingan juga. Karena dengan bimbingan itu, mahasiswa bakal bisa nih menjadi lebih grow up lagi, jadi melesat, signifikan, dan jadi lebih hebat lagi. Baik, mungkin itu saja podcast pada sesi kali ini. Oh enggak, nanti sekolah ya ada apa ya? Budi Pertiwi sekarang itu udah integrasi baik. Nah itu. Nah, iya. Baik, jadi tunggu apa lagi nih? Udah jelas tuh kurikulumnya baik, dosennya mumpuni, dan akreditasi udah banyak juga. Jadi, yuk langsung aja yuk kita daftar sobat-sobat inovatif. Silakan kalau ingin daftar atau mau nanya-nanya info lebih lanjutnya, ada ya di kontak person di atas ini. Ya guys. Nah, mungkin cukup sekian saja kali ya ngobrol-ngobrol dan berbincang-berbincang dengan Abang Holid. Mungkin nextnya itu siapa tahu sobat-sobat inovatif ataupun ya sobat-sobat mahasiswa lainnya. Ditunggu ya buat lanjutan podcast OMP berikutnya. See you guys.